Sobat Hiwar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita mengambil tema yang sangat menarik. Saat dolar naik, kenapa ada yang mendadak kaya? Diskusi kali ini saya dibersamai oleh dua pakar yang cukup kita kenal dan kita segani. Pertama adalah Dr. Listia Endang Artiani SE MSI CSRS. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, sehat, Pak. Alhamdulillah. Kedua adalah Zain Muttaqin SEI MA. Bagaimana kabarnya, Pak Zain? Alhamdulillah. Baik, kita merasakan ya, terutama beberapa bulan terakhir ini. Dolar itu kan cukup menguat ya. Sebaliknya rupiah itu melemah. Tapi kalau kita lihat sejarahnya kan sebetulnya sejak tahun 2023 itu ya. Itu sebetulnya kan rupiah ini sudah mulai disasar lah, atau mungkin ditembak langsung ya oleh dolar ini. Sehingga dari 15 kemudian puncaknya kemarin menjadi 18. Kemudian menguat sedikit gitu ya. Tapi kayaknya menguatnya tidak signifikan. Lalu ketika dolar ini menguat, lalu kemudian rupiah melemah, gitu kan. Lalu pihak mana sebetulnya yang bernyanyi kena mendapat untung yang luar biasa? Kami persilahkan kepada Bu Listia. Iya, makasih, Pak. Ya. Sobat Hiluar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Pak. Buat teman-teman semua. Jadi begini, Pak. Rupiah kita cukup mengejutkan ya, mencapai 18.000 per US dollar itu 4 Juni kalau nggak salah. Iya. Saya ingat sekali di kelas saya, di kelas Ekonomika Keuangan Internasional itu pernah ada yang nanya, Bu Listia kira-kira nanti bisa sampai berapa ya? Bisa sampai 18 kalau kita nggak antisipasi. Nah, artinya begini, memang sebenarnya dolar menjadi sangat mahal, itu tentu ada dua pihak ya Pak ya, ada yang, dan teman-teman semua, Sobat Hilwa, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, yang diuntungkan tuh yang jelas dari si ekspor. Ya gambarannya kalau misalkan kita dapat revenue 1 juta dolar gitu, dikalikan 16.000 sekarang jadi dikalikan 18.000 gitu, jadi gede gitu. Nah, tapi mungkin ada hal yang ada posisi lain, Pak Asmuni. Jadi misalkan seperti pekerja-pekerja yang dia bekerja dari Indonesia tapi kemudian gajinya dolar. Yeah. Tapi kemudian ada hal lain yang cukup menarik dari sisi perdagangan internasional barangkali. Kalau ekspor itu tadi gambarannya akan dapat revenue lebih besar, cuman masalahnya ekspor kita sebagian besar impor kontennya tinggi. Jadi ada beberapa input, beberapa bahan baku yang harus beli gitu, dan belinya jadi lebih mahal kan. Nah, yang jadi masalah mungkin di pasar global itu tidak lagi kualitasnya, mungkin kualitas sudah bisa dijaga, tapi daya saingnya adalah di harga. Jadi muter kayak gitu. Mungkin gambarannya seperti itu sih Pak secara umum. Baik, ketika rupiah itu mulai melemah betul gitu kan. Kemudian dolar menguat. Kalau saya tidak salah dengar itu kan Pak Presiden mengatakan, masyarakat kita tidak pusing kok dengan menguatnya dolar atau melemahnya rupiah. Sebab yang butuh dolar itu kan hanya orang-orang yang ke luar negeri gitu kan. Atau mungkin kalau kita lihat memang menguatnya dolar itu atau melemahnya rupiah ya pekerja migran jelas untung. Atau orang-orang yang umumnya digaji pakai dolar. Dari perspektif masyarakat kita ini, apakah mengambil manfaat yang banyak atau justru meresahkan ini, Pak Zain? Ya, kalau tadi melanjut dari yang disampaikan Bu Listia itu sebetulnya kita lihat dari dua sisi kalau saya. Satu, kan ada namanya efek mikro, ada efek makro ya Pak ya. Jadi ini efek makro tuh ya yang tadi ada kegiatan kalau dolar naik, ekspor
eksportir senang, nah, importer senang karena kita barang masuk mahal. Itu biasanya kalau di ekonomi itu istilahnya imported inflation. Nah, jadi ada inflasi barang-barang impor. Nah, terus ya mohon maaf juga kemarin tuh pas Pak Presiden ngambil statement itu cukup ya saya lihat sih tidak elok lah kalimat seperti itu karena begini. Masyarakat kita itu punya dua porsi yang berbeda. Pertama kita tuh ada dari sisi geografis. Ada masyarakat kota, ada masyarakat desa. Yang mana gaya hidup, gaya belanjanya jauh berbeda. Yang kedua, ada klasterisasi pendapatan. Ada yang upper class, ada yang middle income, ada yang aspirational middle income alias orang miskin yang baru mau masuk ke jenjang middle income. Ada yang rentan miskin, ada yang miskin. Nah, terus kalau dibilang dolar naik, ya kalau lihat sudut pandang seperti ini ya responnya akan banyak gitu. Kalau orang kota paling terasa biasanya yang subscription, kan rata-rata pasti punya Spotify, punya Netflix, punya yang acara-acara view lah apa-apa yang rata-rata subscription kita itu pakai dolar. Dolarnya naik, subscription-nya berubah. Saya pengalaman punya aplikasi Adobe Photoshop untuk ngedit foto. Waktu dolar naik, itu langsung ada notif perubahan harga. Jadi dapat notif ini harganya berubah karena harga dolar berubah. Nah, itu. Jadi kalau dibilang siapa yang senang, siapa yang sedih ya resah, iya, ekonomi kita kalau untuk meja makan di rumah ya cukup terasa lah, kita cukup resah lah ya. Ya kalau misalkan rajin ke pasar pasti tahu lah tempe udah naik. Karena Indonesia tempenya impor. Ya tempe naik, tahu naik. Ya sekarang tahu ukurannya tambah kecil, Pak. Harga sama, tapi tambah mini sekarang. Jadi untuk mitigasinya ya harganya tetap sama, kita nggak naikin, tapi porsinya dikecilin. Nah, nanti akhirnya apa? Ya kita harus audit masing-masing lah. Baik, saya kira ini cukup menarik ya. Biasanya orang mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang pasti mendapat keuntungan ketika dolar itu naik, itu kan importir itu. Artinya eksportir gitu kan. Karena mereka bagaimanapun juga kan bergerak untuk memasukkan barang. Lalu barang itu kan menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia baik yang di pedesaan maupun di kota. Tapi kira-kira deskripsi bahwa dengan kenaikan dolar itu bagaimana sih gambaran bahwa masyarakat kecil itu sangat merasakan dampaknya itu? Silakan Bu Selistia. Oh iya, terima kasih Pak Asmuni. Jadi begini, seperti yang disampaikan Mas Zain tadi. Jadi gambarannya adalah kita itu tidak bisa menentukan bahwa masyarakat siapa sih yang nggak butuh dolar, siapa yang butuh dolar gitu. Tapi sekarang kita sedang yang kita hadapi di masyarakat ya itu adalah pola konsumsi kan Pak. Jadi sebenarnya banyak sekali komoditas-komoditas yang kita konsumsi itu yang impor kontennya tinggi. Tadi disampaikan kalau bilangnya mahasiswa itu kalau mau ngerjakan tugas beli gorengan gitu ya. Kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya kedelai itu mayoritas adalah impor yang kita datangkan dari luar. Ada tahu, kedelai, kecap seperti itu. Betul. Kemudian pakan ternak. Kemudian belum barang elektronik. Kalau misalkan komponen elektronik maupun barang elektronik. Nah, artinya begini, ada dampak yang langsung dan tidak langsung. Mungkin yang masyarakat kayak sektor rumah tangga itu nggak langsung dolar naik terus dia jadi terdampak langsung gitu ya. Tapi itu ada runutannya kan Pak, ada runutannya. Nah, mungkin yang paling teknis ya, yang paling teknis dari itu adalah yang kita butuhkan sekarang kan adalah koordinasi kebijakan kan Pak sebenarnya, bahwa ya agak mengganggu juga sih. Kita lihat mungkin itu potongan video ya bahwa kalau kurs itu urusannya Bank Indonesia. Padahal sebenarnya kurs itu adalah satu hal yang sangat kompleks ya Mas Zain, ini Bapak. Betul. Jadi tidak hanya bagaimana kemudian Bank Sentral mengintervensi supaya jadi baik, supaya nanti berimbas ke kesejahteraan masyarakat. Tapi harus ada koordinasi moneter dan fiskal gitu.
Nah, bisa jadi dolar yang semakin mahal itu bukan hanya sekedar permintaannya tinggi, tapi ada semacam apa ya, atmosfer psikologis gitu yang di sisi investor, sisi investor yang itu jadi catatan. Jadi ketika misalkan begini, ketika Amerika itu menaikkan tingkat suku bunga, itu secara teori itu kan pasti akan ada capital flight. Jadi orang akan pilih aset-aset di Amerika yang lebih menguntungkan mereka. Tapi ada sisi yang lain, Pak, tentang konsistensi kebijakan barangkali. Kayak apa? Kan investor itu membutuhkan satu kepastian kebijakan yang nanti bisa membuat mereka bisa settle gitu di Indonesia. Jadi sebenarnya ketika dolar itu menjadi semakin mahal itu tidak hanya semata-mata permintaannya banyak saja, tapi ada faktor yang lain, yaitu kepercayaan itu, Pak. Kepercayaan ya. Iya, itu kepercayaan kepada pemerintah. Iya, ini kepercayaan luar negeri ataukah kepercayaan para investor? Investor. Baik. Investor. Jadi begini Pak Zen, coba kita list saja dulu. Komunitas penikmat ketika dolar itu mahal itu siapa saja sebetulnya itu? Kan katanya kelompok kecil, tapi jelas itu dia itu punya kelompok-kelompok juga di situ. Siapa saja itu kelompok penikmat itu? Wah, ini kalau kita bicara penikmat ini ya spare kecil, Pak. Jadi kalau kita ngomong bola gede itu ada yang porsi sangat kecil, yang di bawah 1% itu tuh penikmat. Jadi memang yang paling terasa itu orang-orang yang mereka punya hedging, punya uang idle asetnya banyak, dan mereka memang sudah biasa punya tabungan falas. Nah, ya Bu Lis dan Pak Asmu ini punya tabungan falas enggak? Kalau punya tabungan falas tadi termasuk salah satu penikmat ketika dolar itu naik. Cuman memang senyum-senyum ya. Nah, bisa senyum-senyum sedikit gitu. Jadi karena pengalaman kita tuh begini, kalau misalkan kita tuh kan kalau ini kan memang lagi-lagi ke psikologis ya. Dolar naik, kalau orang yang punya falas tuh antara kita mau jual apa mau kita nambah. Nek orang yang FOMO ikut-ikutan, yang herding behavior-nya ada itu, persis kayak kejadian waktu emas 3 juta. Emas 3 juta itu yang punya emas mau jual supaya emas dulu yang dia beli harganya 1.800.000 sekarang jadi 3 juta. Nah, tapi orang-orang, wih emas lagi mahal, malah baru mau beli. Ya, itu kan kalau kita ngomong logika dasarnya aja, kok barang mahal kok malah dibeli. Nah, investor itu ketika dolar naik kan ada efek psikologis sehingga ada kemarin sempat IHSG turun ya. Nah, ini kalau para pemburu ini itu mana waktunya mereka jajan. Karena apa, perusahaan yang kena impact dolar mahal itu tidak semua komoditi ya. Jadi tidak semua komoditi. Jadi dia akan melihat mana perusahaan yang nanti ketika dolar nanti udah mulai turun, saya income-nya bakal naik nih. Nah, tapi pas dibeli itu sahamnya lagi murah. Nah, di situ dia ngakses capital gain-nya di situ. Nah, itu dia akan tersenyum. Nah, siapa mereka? Ya, yang punya uang idle lah. Kalau punya uang panas susah, Pak. Gitu. Kalau punya uang panas susah, terasanya beda. Gitu. Ini beberapa hari yang lalu itu saya membaca bahwa yang nampak sekali melemah itu kan rupiah dan rupiah. Rupiah dan rupiah. Rupiah itu India ya. Iya, betul. Nah, jadi pertanyaan saya ke Bu Listia itu. Iya. Selemah apakah ekonomi kita dalam menghadapi fenomena perubahan yang relatif tidak bisa dikendalikan ini? Baik. Kena begini pertanyaan saya. Kan beberapa negara itu kayaknya tidak pernah ribut dengan dolar ini gitu ya. Tapi kok negara kita ini kok luar biasa begitu ya. Ini makanya selemah apa ini? Silahkan. Iya, betul. Terima kasih Pak Asmuni dan Sobat Himar di mana aja berada. Jadi begini Bapak, gambarannya adalah ada beberapa sudut pandang ya Pak. Ada beberapa sudut pandang. Jadi sudut pandang yang pertama itu adalah dari sudut pandang yang lebih umum. Nanti yang kedua adalah yang spesifik. Yang umum itu adalah seperti tadi Mas Zain sampaikan bahwa efek psikologis itu ternyata gede banget gitu ya. Betul. Gede banget. Kemudian yang itu efek psikologis kan ada dari sisi konsumen, ada dari sisi investor gitu. Benar. Nah, ada yang menarik kemudian Pak,
Jadi sebenarnya ada dua hal ya. Jadi ada financial literacy gap sama opportunity gap Gap, sih sebenarnya. betul. Jadi kayak tadi, kenapa sih orang itu kalau dolarnya tinggi atau emas lagi mahal kemudian lagi rame-rame memburu begitu? Itu karena memang sifatnya manusia kan pengen dapat yang lebih banyak, yang instan, yang lebih banyak dan instan. Dan ini saya kira literasi itu menjadi sangat penting ya. Mungkin kita dari sisi akademik. Nah, artinya literasi ini bukan berarti tidak membolehkan untuk orang kemudian ketika dolar naik itu memburu gitu. Tetapi so what dengan itu. Nah, mungkin yang lebih menarik adalah ternyata yang pengen cari dolar itu saat ini Pak, itu tidak hanya orang yang misalkan untuk shipping ya, eksportir itu. Rumah tangga juga sama Pak. Jadi fenomena beberapa teman tuh gini, dolar berapa ya, ngapain, mau beli deh gitu. Atau mau nambah tabungan dolar. Nah ini artinya apa? Sebenarnya dari sisi yang lain, ini adalah tadi selain sifat ingin mendapatkan keuntungan lebih besar, itu adalah investasi yang safe haven ya. Jadi yang paling aman. Sekarang mungkin masyarakat sudah merasakan lebih aman pegang dolar, kalau yang punya uang ya Pak, pegang dolar daripada pegang rupiah. Gitu. Nah artinya ini dari satu sisi ada literasi yang kurang, dari satu sisi orang yang sudah terliterasi dengan baik gitu. Jadi safe haven. Jadi kayak mau tadi mencari swaka, mencari swaka keuangan. Ya, nah, kemudian yang kedua itu opportunity gap. Jadi kesempatan akses. Kita nggak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang tidak terliterasi dengan baik itu punya kemungkinan untuk mendapatkan akses pada aset-aset yang lebih menguntungkan. Betul. Nah ini gambarannya seperti itu sih Pak, secara umum. Kemudian secara spesifik sebenarnya adalah Indonesia itu ruang pintu ketergantungan pada sektor eksternal itu kan besar sekali. Terutama ekspor terbesar yang menjuarai masih ke Amerika sih Pak, ekspor kita yang menjuarai. Jadi kalau di sana ada apa-apa ya pasti kita terimbas gitu. Kita pasti terimbas. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kemudian lebih daripada itu yang menarik lagi adalah yang utamanya basic kita itu fundamental kita untuk sektor yang kemudian bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan dolar, sektor industri, itu impor kontennya tinggi banget Pak, gede banget. Sehingga kalau dolar berfluktuasi ya ini terimbas. Jadi yang mungkin kita perlu pahami bersama dan perlu kita lihat data itu adalah sekarang kondisi fundamental ekonomi kita itu seperti apa. Mungkin tidak hanya sekedar makro ya Mas, tidak hanya sekedar tingkat suku bunga, BI rate misalkan, tidak hanya sekedar inflasi, tidak hanya sekedar kurs rupiah terhadap hard currency gitu. Tetapi adalah bagaimana kita menyiapkan, kita bikin buffer, ekonomi kita tuh jadi lebih kuat. Seperti kayak ini Pak, Nyun Sewu, kayak kita yang dulu kita itu net eksportir minyak kan Pak, sekarang kita net importir. Ketika harga minyak dunia itu luar kemarin biasa, itu geopolitik. Nah, sekarang ya misalkan kayak gitu. Jadi sehingga ada yang perlu kita, sudut pandang kita adalah yang secara umum dan spesifik. Ada hal-hal yang jadi kompleks banget sih Pak. Iya, cuma kita kan ini kan kuatnya ekonomi kan tergantung pada fundamental tadi ya. Iya, betul. Atau makro mikro ekonomi kita. Bagaimana makro mikro ekonomi kita ini Pak Zan? Ya tadi sudah dijelasin sih Pak. Ya, karena saya melihat itu begini. Kan kita ini menjadi satu kesatuan organik kan dengan semua negara. Betul. Fenomena sekecil apapun yang terjadi di belahan sana pasti akan berdampak di sini. Betul. Demikian sebaliknya. Maka satu-satunya yang bisa mempertahankan kekuatan ekonomi kita itu kan terletak pada gambaran mikro dan makronya itu. Kira-kira seperti apa itu? Jadi gini Pak, kalau lihat itu agak unik Indonesia ini. Jadi kalau ngomongin makro kemarin sempat jadi polemik ya waktu Badan BPS, Badan Pusat Statistik pengumuman nih, Indonesia PDB-nya tumbuh, produk domestik brutonya tumbuh 5,61%, tapi langsung dikonter sama orang UI, mosok gitu kan, mosok.
Terus dicoba dilihat datanya, peta datanya, ternyata klaimnya itu bahwasanya manufaktur tinggi menyumbang, tapi manufaktur tinggi tapi kok listrik kok sedikit gitu make. Nah, manufaktur itu kan tandanya kan proses pengolahan toh. Jadi kan logika dasarnya kalau pabrik nyala tandanya kan listrik banyak make. Lah ini Kebutuhan energi naik. manufakturnya kok tinggi kok listriknya sedikit. Nah, ini jadi pertanyaan. Terus gara-gara itu saya juga iseng. Saya ambil data BPS juga, saya olah juga. Tapi saya ngambil dari sudut pandang rumah tangga. Loh, kok dilalah apa namanya? Pertumbuhannya tinggi tapi kok digital payment orang harus bayar utang kok masih tambah tinggi ya sekarang ya. Jadi ternyata Pak secara kolektif memang bagus. Tetapi secara mikro ternyata tidak representatif. Karena begini, rumah tangga itu kan bagaimanapun orang tuh kalau udah urusan perut mau harga mahal, mau harga murah harus dipenuhi. Iya kan? Misalkan contoh hari ini kita makannya nasi, telur, tahu, tempe. Besok kalau bisa nasi, tahu, telur, tempe. Harga naik, harus ada. Nah, paling banter harus ada yang dikorbankan. Kita tetap makan tapi nasi, tahu, tempe tanpa telur. Karena telur mungkin jadi mahal juga. Nah, misalkan contoh seperti karena kan telur bisa mahal kenapa? Pakannya. Iya, iya. Nah, sayur murah, Jogja murah. Tapi pupuknya mahal, naik juga Pak, gitu. Jadi itu yang aneh. Nah, tapi kalau kita lihat kayak kita orang Jogja sih mungkin dolar naik masih agak slow lah, efeknya masih nggak terlalu terasa ya. Tapi kalau orang kota kayak orang Jakarta ada macam-macam. Di Jakarta itu sawi sama kita beda Pak. Di sini kita sawi dapat 1.000. Di Jakarta sawi 7.000. Gitu. Karena dia dikemas ditaruhnya di mall, jadi mahal. Bahkan sampai 15.000. Jadi itu potretnya. Baru ada lagi. Sekarang itu kan anak-anak itu apalagi kayak anak-anak Gen Z nih ya. Anak Gen Z ini kan sekarang dolar mahal ya, kalau bahasa saya tuh kadang-kadang ngomong sama teman-teman anak-anak di kelas itu ya, kalian tuh kan dolar naik tetap kere, saya bilang kayak gitu. Kamu tetap kere, tapi karena kamu kere makanan mewahmu tuh sudah nggak setik lagi kopi. Jadi kopi itu yang seperti kita minum ini adalah salah satu cara kita shifting mencari kita kemana bisa beli ini, udahlah minum kopi ini jadi kemewahan yang tergantikan tapi jadi yang kecil. Nah akhirnya karena kemewahan kecil ini banyak lagi jebakan-jebakan rumah tangga tuh akhirnya banyak. Salah satunya kayak tadi itu kita mau memenuhi konsumsi kita mau banyak mau sedikit tapi pendapatan kita tidak naik, hutang harus tetap dibayar, suku bunga naik, cicilannya tambah gede. Kalau pakai bank syariah enggak. Bank syariah itu ngambil pinjaman misalkan contoh 300 juta. Pinjam 300 juta 15 tahun untuk KPR itu flat 3.700.000 sampai 15 tahun. Mau inflasi, mau Iran meledak atau apa, pokoknya tagihannya sampai tahun ke-15 harus tetap bayar 3.900.000. Cuma masalahnya daya angsur nasabahnya yang berkurang. Itu lagi. Nah, tapi Pak setidaknya kalau pakai bank syariah itu agak terselamatkan ketika suku bunga naik. Berbeda kalau mereka di konvensional naik sedikit aja 1%. 1% lah, 0,5% aja sudah itu bermasalah. Signifikan. Iya. Nah, sedangkan pendapatan nggak naik gitu. Apalagi kayak Jogja, pengumumannya naik, heboh berita gitu. Sama ada lagi satu mungkin saya tambahkan. Kenapa kalau problem kita itu di Indonesia, kenapa investor tuh agak kurang suka sama Indonesia? Ini ada namanya buzzing. Jadi kalau dalam teori komunikasi itu ada namanya information limit itu. Jadi ada buzz jadi noise. Indonesia ini noise-nya terlalu kuat. Noise-nya terlalu kuat. No viral, no justice. No viral, no... Berisik. Nah, harus berisik. Karena terlalu berisik, kayak tadi kata Bu Liz, literasinya rendah, terlalu cepat mencari informasi, sering dipotong-potong, tabayunnya rendah. Akhirnya, buzzing, orang panik, cemas, itu sekarang problemnya. Rumah tangga itu seperti itu. Lalu kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat kita ini, Bu Listia? Karena ini kan tidak bisa dihindari. Kuliah di UI, Pak. Iya. Dan fenomena ini masuk ke rumah tangga, termasuk orang yang mungkin pendapatan yang sangat kecil sekalipun ya. Tadi kan disampaikan, seakan-akan bank syariah menjadi solusi itu dari satu sisi. Tapi ketika daya angsur nasabah itu berkurang, bahkan tidak mampu sama sekali, itu kan sudah bermasalah juga seperti itu. Kan kebetulan juga
saya kan di bank-bank kecil itu, Iya, Pak. selalu saya ukur kesehatan ekonomi itu dari persentase daya angsur masyarakat kita. Betul. Kalau daya angsurnya itu sudah katakanlah dari 100 nasabah, tapi yang mampu ngangsur itu cuma 40, itu sudah masalah besar. Iya. NPF-nya jadi jelek. Jadi Ya, nggak dan bagus. NPF-nya kan menjadi tinggi. Betul. Masalahnya sebetulnya tidak terdengar permasalahan yang begitu besar. Hanya kenaikan tempe, kedelai sedikit saja sudah bermasalah besar. Impact-nya besar. Nah, jadi bagaimana kita mengedukasi itu? Ya. Susah. Jadi gini Pak, menurut pendapat saya mungkin sobat Himar juga cukup memahami situasi saat ini. Tapi dari sudut pandang saya begini Pak, saya melihat dulu tadi yang disampaikan Mas Zain ya, mengenai pertumbuhan ekonomi kita dulu. Jadi pertumbuhan ekonomi kita itu ternyata kan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Betul. Kita itu Pak, yang paling gede itu G-nya. Jadi belanja pemerintahnya. Ya seperti kita ketahui 22% kan? 22% itu. 22% itu belanja pemerintah. Nah, artinya ini dari sisi sudut pandang ini dulu. Artinya begini, edukasi itu adalah memberikan pemahaman kan Pak, bahwa ya memang benar pertumbuhan kita itu baik, tapi siapa yang menyumbang? G. Jadi bukan C. Bukan C. C paling gede juga nggak bagus. Jadi yang bagus adalah proporsional. Nah, kita kembali ke pertanyaan Pak Asmuni. Jadi gimana sih kita mengedukasi? Nah, kita lihat dulu nih, di masyarakat itu kan ada dua tipe ya Mas Zain. Jadi ada yang berpendapatan tetap dan berpendapatan tidak tetap. Betul. Kalau berpendapatan tetap itu mereka bisa ngatur nih, misalkan sekarang jadi mahal gaji kita 3 juta ya berarti harus ada yang di shift nih. Cari substitusi. Nah, kemudian yang paling berasa sekali dan itu berasa lebih berat daripada yang berpendapatan tetap adalah yang tidak berpendapatan tetap. Di mana ya mohon maaf mungkin mereka mendapatkan penghasilan kalau dipanggil orang kerja ngerjakan apa baru itu. Nah, ini yang cukup berat, Pak. Nah, mungkin ada hal-hal yang kalau kita bicara edukasi, mungkin edukasi yang dari level yang paling simpel itu adalah membiasakan untuk belanja keranjang belanja basket kita, keranjang belanja kita itu nggak selalu itu gitu. Selama ini kan orang tuh kalau makan ya harus nasi, harus telur, harus ada ayam. Tapi sangat dimungkinkan edukasi itu dari pola konsumsi. Karena kita dibiasakan ya di rumah sejak kecil kan harus ada itu. Nah, sementara artinya apa? Kalau memang kita sudah teredukasi untuk keranjang belanja kita itu mudah di shifting, itu kondisi ekonomi apapun itu masyarakat akan lebih mudah menyesuaikan. Gambarannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya Pak, ada beberapa situasi yang mungkin masyarakat itu kadang nggak menyadari bahwa kita itu punya tiga seasonal inflation ya. Betul. Yang paling dekat ini tahun ajaran baru deh Pak. Iya. Juli, Agustus, September kurang lebih ya. Itu pasti ngantem inflasi kita. Sekarang inflasi kita sudah cukup tinggi Pak. Inflasi kita sudah cukup tinggi. Nah, artinya apa? Memberikan pemahaman mungkin dari sudut pandang akademik kita mudah ya, tapi yang non akademik adalah masyarakat itu mengetahui bahwa situasi sekarang ini mengakibatkan money illusion buat mereka. Betul. Jadi uang yang sama itu akan mendapatkan lebih sedikit. Nah, itu mungkin nggak disadari. Nah, cara menyampaikan, cara mengedukasinya adalah mungkin dari sudut pandang keluarga ya. Iya. Masing-masing rumah tangga itu mencoba shifting keranjang belanjanya. Iya. Shifting keranjang belanjanya. Ya mungkin environment-nya berbeda ya Pak yang tadi saya sampaikan ke Bapak. Rumah tangga yang punya pendapatan tetap dan tidak punya pendapatan tetap. Jadi mengedukasi bukan mengajarkan ya, tapi mengajak, ayo dong menghimbau gitu, mencoba untuk
membuat keranjang belanja itu menjadi lebih fleksibel seperti Ini itu. kan mengedukasi masyarakat secara umum. Iya, Kita ini bergerak di kampus. iya. Khusus bagi mahasiswa, bagaimana cara mengedukasinya ini Pak Zen? Wah, kalau mahasiswa itu Pak, urusan edukasi perkara makan kayaknya mereka tidak ada problem. Karena mereka tuh apa-apa semua pakai budget lain Pak. Sesuai budget. Karena dia dikirimin orang tua. Kan masalahnya pendapatan orang tua ini terganggu. Kan begitu masalahnya. Iya. Lalu kemudian ketika pola konsumsi itu tetap mewah, maka akan berdampak pada pembiayaan kuliahnya kan. Ujung akhirnya kan undur diri. Nah sehingga kita ini kan perlu mengedukasi mereka Iya, kan, terutama kita yang ada di kampus itu. Iya. Ya kalau ke biaya kuliah itu kalau kan gini Pak. Kalau teori konsumsi itu kan terdiri dari dua aspek ya. Namanya consumption autonomous sama consumption variable. Jadi ada consumption autonomous tuh kayak macam SPP itu udah fix ya. UKT itu tidak akan bisa di-Q, itu nggak akan bisa di-Q memang bagaimanapun. Tapi consumption variable itu kan banyak macam kos, macam bensin, internet, healing. Nah terus begini Pak, kadang-kadang kalau kita lihat dari perspektif itu orang tua tuh kadang-kadang ini anak sekolah, mereka tuh berhusnuzon sama anak. Husnuzon sama anak tuh gini, anakku sekolah bener-bener tak kirimin uang, wes aku nggak apa-apa susah di rumah tapi mereka kebutuhannya di perantauan harus cukup. Nah itu. Nah anak-anak ini tinggal dia harus kita sedikit nasihati jadi anak yang tahu diri atau anak yang agak gimana gitu. Jadi dia harus belajar untuk empati dengan kondisi sekarang. Oh mahal, orang tua tuh bagaimanapun akan selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan anak gitu kan. Jadi kalau kita kembalikan anak-anak sekarang ini, ya kalau untuk konsumsi harian sih saya yakin lah, saya aja waktu zaman jadi mahasiswa pun sering juga biasa makan sehari 3 kali, sekarang rajin merapel antara makan pagi sama makan siang jadi satu, nanti makanya jam 3 pagi, jam 3 sore gitu. Nanti tidak lama akhirnya biasanya anak S3 tuh penyakitnya tuh adalah setelah kuliah pasti antara GERD, botak, apa itu pokoknya penyakitnya itu sudah itu, rambut rontok baru pasti punya GERD karena apa? Makanya dirapel supaya hemat, Pak. Apalagi kalau beasiswanya turun. Itu telat turunnya harus berhemat. Nah, jadi kalau kita lihat konteks kayak sekarang, ya mahasiswa saya rasa mungkin kalau untuk konsumsi harian mungkin mereka nggak ada masalah. Cuman kayak tadi Pak Asmuli sampaikan, yang autonomous ini, yang kayak PSPP dan macam-macam ini, ya UI kan juga nggak mungkin ngasih keringanan. Ini karena kita sama-sama merasa, ya kalau itu diganti ya kita lagi yang terasa karena kita dosen kan gitu. Nah jadi semua ada efek dominonya, Jadi memang yang paling bijak dan paling elok itu ya memang tadi memang kita literasi ini memang masih menjadi concern apalagi di dunia ekonomi Islam itu sangat masif ya. Apalagi kalau sekarang saya tuh kalau misalkan kayak sekarang tuh kan anak-anak itu mungkin ya kita bisa bilang di awal ada namanya herding behavior itu. Herding behavior ini kan biasanya anak FOMO. Investment cepat mainnya kripto dan macam-macam. Tapi itu investment yang cepat masuk cepat memang high risk high return, tapi high risk high return ini kan lekat dengan gambling, maisir, ya kan, judi, karena kita bermain di situ kan. Nah, anak-anak itu nanti terjebak di pinjol lah, di judol lah, gitu. Nah, itu yang mencelakakan. Banyak sekali. Baik. Ini catatan akhir dari Bu Listia seperti apa ini? Iya, baik Pak. Kalau dari saya, yang pertama menyambung Mas Zain tadi itu mahasiswa, mungkin kita bisa menghimbau atau mengarahkan atau memberikan insight ya ke mahasiswa bahwa kalian itu kalau dikirimin uang saku oleh orang tua harus punya tabungan. Jadi ada sekian persen yang harus ditabung gitu. Supaya nanti kalau ada gambarnya kalau ada kenaikan harga atau apa namanya harus membeli sesuatu menjadi lebih mahal atau kosnya tiba-tiba naik misalkan, itu kan punya tabungan. Jadi saving itu menjadi cukup penting. Dan tadi Mas Zain menyampaikan bahwa menabung dalam tabungan yang berkonsep syariah itu menjadi lebih baik pilihannya gitu. Itu yang dari mahasiswa. Kemudian secara umum sih Bapak, kalau di masyarakat saya kira
kita perlu tabayun kali ya Pak ya. Kalau ada apa news apapun, apakah itu bad news atau good news, kita harus tanya atau mencari tahu ke sumber yang memang benar. Sehingga gambarannya kayak tadi, misalkan orang nggak pernah investasi, teman-teman investasi entah itu emas atau dalam forex gitu, langsung ikut gitu. Tapi nggak tahu yang benar seperti apa. Saya kira itu sih Pak, dari sisi yang sangat umum ya. Kita perlu tabayun mencari tahu bahwa kondisi sekarang ini seperti apa. Dan itu harus pada platform atau pada institusi yang memang bisa dipertanggungjawabkan informasi. Baik, catatan akhir dari Pak Zen, singkat saja. Ya, kalau saya pokoknya intinya dolar naik ini semua orang merasakan. Resah iya. Ya, tapi kembali lagi ke kita, bagaimana ya tadi saya bilang kita harus bisa mitigasi dari noise yang terlalu banyak ini. Jangan terlalu panik. Memang dolar ini naik, ya ada yang menganalisis sampai 21.000 sampai akhir bulan, tapi kita tidak tahu ya. Tapi di satu sisi ya kita semua harus bisa mikirkan kembali ke rumah tangga kita lagi. Karena bagaimanapun efek substitusi teori ekonomi itu sangat penting. Kita harus mengganti mana yang biasa kita makan jadi yang lebih sederhana gitu. Jadi memang kenaikan dolar ini ya mengajarkan kita bahwasanya ada prinsip Islam itu tentang moderasi itu yang menjadi cara kita untuk mengganti gaya hidup kita lah. Baik, Sobat Hiwar, kita sedang berada di tengah ketidakpastian. Ketidakpastian dalam bidang ekonomi termasuk juga ketidakpastian dalam bidang-bidang yang lain. Yang sangat kita butuhkan adalah edukasi dan literasi. Sobat Hiwar, jangan lupakan dialog-dialog tentang tema-tema yang pasti, baru, dan kekinian pada saatnya nanti. Terima kasih kepada Bu Listia dan juga Mas Zen, cukup menarik gitu ya.